Ya teman-teman ya, ini belajar malam-malam, jadi Tunex workshop atau bengkel. Ini Mas Adi tanya, ini kalau askrop itu fungsinya buat apa sih? Terus kok ada yang bilang apa di stroke, menaikkan stroke, istilahnya kenapa kok? Apa sih sebenarnya yang diganti kalau kita mau naikkan stroke atau langkah ya? Ini mungkin teman-teman coba di zoom ini ya. Jadi pertama stroke ini kan namanya crankshaft. Crankshaft itu kalau bahasa bengkelnya kan poros engkol. Nah ini istilahnya fungsinya merubah gerak turun naik piston menjadi gerak putar. Jadi kita ke piston, nanti gerak turun naik piston dirubah ini jadi gerak putar. Kan? Nah terus iki askrop ki apa sih komponen ini? Ini kebetulan ini punya ECB 150 ya, 150R. Ini ada beberapa komponen. Nah ini ada gigi di dalam laker kan biasanya kan ada gigi. ECB ada gigi kayak apa? Ini penghubung balancer. Terus ini teman-teman mungkin belum ada yang tahu ya. Mungkin tahu tapi jarang ini dalamnya ada titik. Kita nah ini kalau titik ini tujuannya untuk menempatkan nanti ketika kita masang balancer, berarti dia titiknya diluruskan dengan garis di balancernya ya. Terus ini kayak tanda ini, sebetulnya tanda ini marking itu ke pabrik marking. Artinya titik ini lurus dengan ini bertepatan dengan cowakan pada poros engkol ini, daunnya ya. Oke, kemudian poros engkol. Nah, poros engkol ini dalamnya kan ada ini namanya connecting rod. Connecting rod itu stang seker. Nah pelumasan stang ini kan ini dalamnya ini ada roces atau bearing bambu. Jadi dia pelumasannya dari sini. Ini ada lubang, ya lubang dari pompa oli masuk ke sini dari filter masuk terus melumasi ini. Kalau pompa olinya nggak kerja, ini macet. Kalau ini macet berarti yang ganti stang. Ya. Ya, terus kemudian ada gigi. Nah, ini tempatnya rantai mesin, rantai sentris, rantai mesin, rantai kamrat sama. Nah, waktu masang ini kalau posisinya ini ke CB, jadi sepai magnet ini kan ono sepai magnet ini. Ini motor sport itu berarti lurus dengan tonjolan. Karena gigi kan ada lubangnya, jarak antara dua gigi ini kan namanya lembah. Nah ini harus di ujungnya ini lurus dengan ujungnya ini masangnya. Jadi biasanya sih masang tukang bubut. Makanya kalau kita ganti setang ke tukang bubut, ini diperhatikan spy magnet ini apakah sudah lurus dengan ujung daripada gigi rantai mesin ini, gigi timing namanya. Ini harus lurus. Lagi gak lurus ya efeknya apa Mas? Efeknya tertib pergerakan klepnya nggak normal. Lompat ya. Valve timing ignition bahasa bengkel. Jadi ininya kalau nggak lurus nanti tertib pergerakan klepnya nggak normal, timingnya nggak normal juga. Ini nanti di center sama yang atas gigi di cylinder head namanya gigi apa sprocket cam atau gigi kamrat yang atas sprocket cam. Oke ya, kalau bearing kan jelas. Yang penting poros engkol itu tahu dulu ini pelumasannya di sini lewat bak kopling masuk ke sini, terus kemudian ngelumas sini, terus kemudian apa namanya? Kalau pertanyaan Mas Adi tadi, jadi biasanya diunggahno stroke ya. Nah, diunggahno stroke itu kalau Seperti apa? nah sebelum kita mau menaikkan stroke itu kan langkah loh. Jadi kita memperpanjang langkah. Kalau kita mau memperpanjang langkah itu harus tahu dulu bahwa langkah awalnya berapa. Jadi coba ini dilihat ya. Ini dari pergerakan piston ini dari TMA di atas sampai nanti TMB kan posisinya seperti ini. Nah gerak turun naik piston itu namanya langkah. Kalau CB kan itu loh 57,8. Nah 57,8 itu langkahnya ya. Struknya 57,8 kalau CB 150R. Nah kita mau naikkan berapa? Biasanya kan area-area 6 kan munggah struk piro? Munggah 6.
ono sing ekstrim naik 10. Sebetulnya kalau kita mau naikkan itu lihat ini. Jadi kalau dinaikkan struknya itu bukan panjang setangnya yang ditambah panjang, enggak. Bukan diganti setang yang lebih panjang, enggak. Tapi titik E gitu. Titik E stang ini kan ada pen stang. Nah, ini kan ada pen stang toh. Ini dinaikkan di sini. Nah, naikkan itu kalau kita mau naikkan umpamane 6 istilahnya 6 mili, kita mau naikkan struknya 6 mili, berarti naiknya cuma 3. Kenapa? Atasnya ya oleh, bawahnya ya dapat. Jadi kan 2 kali. Ketika TMA dikali 2, bukan dibagi 2. Iya. Jadi kalau kita naikkan stroke itu, ini titiknya di poros engkol ini yang kita rubah, dinaikkan. Otomatis apa? Yo askruknya atau poros engkolnya jadi nggak standar. Kenapa? Wong ini standarnya sudah seperti ini kok. Titiknya di sini. Ini kita ukur jaraknya antara ujung pen ini ke sini berapa Ki? Kurang lebih 9 mungkin. Yes, nggak sampai 10 loh iki kayak ya. 9. Artinya kalau ini 9, kalau ini naikkannya terlalu tinggi ya bahaya, ya rusak. Makanya kalau motor di stroke biasanya ojo ngomong awet, maksudnya pakai harian di stroke tapi minta awet kan susah. Karena ini nggak standar, jaraknya ini memang terlalu kecil. Nah ini kalau jaraknya 9 mili, terus kita mau naikkan 6 mana? Ini naikkan 3 mili. Berarti kan kalau kita naikkan 3 mili, titik E pen ini kita naikkan 3 mili, berarti struknya menjadi tambah 6. Jadi 57,8 tadi ditambah 6. Struknya berarti cc-nya nambah. Biasanya dilakukan 2 toh. Pistonnya diperbesar, pistonnya digedeni, diperbesar diameternya. Terus sama struknya dipanjangin atau memperpanjang langkah. Nah, kalau memperpanjang langkah ya ini. Pennya ini dirubah, dinaikkan. Otomatis semua main nih, ya pasti ngerusak astro. Pasti itu. Kenapa? Dilas. Karena ini kan istilahnya kan nanti kalau nggak dilas ya ini sok gerak ya. Istilahnya dibor dulu, digedekan, ganti pen, istilahnya mungkin dikasih bos atau apa, nanti ini dikunci pakai las gitu loh. Cuman intinya bahwa naik stroke itu sebenarnya ya tidak direkomendasi dari pabrik. Pabrik nggak ngolehi motornya, oh stroke 57,8 terus tak naikkan itu. Kalau dari bahasa pabrikan atau kalau kita di mungkin istilah anjuran dari pabrikan memang nggak boleh. Memang sudah diukur. Bayangkan kalau diameternya itu istilahnya 57,3 diameter silinder. Nah, terus panjang langkah 57,8. Ini artinya jenis mesinnya square. Ya, kan under square, upper square, istilahnya square itu antara langkah dengan panjang sama diameter piston. Jadi langkah panjang langkahnya kalau diameter piston itu hampir sama itu square namanya. Oh, jadi kalau ini digedekno, umpamanya tak gedekno sekernya gede. Terus ya sisinya nambah ya. Terus biasanya kurang gede naik, kurang besar lagi, makanya askruknya dinaikno. Istilahnya munggah struknya nambah. Nah area-area kan naik ditakutnya naik piro kan gitu loh. Jadi kalau mereka bilang 6, oh berarti di sininya naik 3. Kalau dia ngomong 10, berarti di sini naik 5. Nah, kali 2. Jadi atasnya nambah, bawahnya nambah. Kalau naik 6, diunggah 6 ya entek iki. 12 habis 12. Artinya apa? Yang perlu diperhatikan ini loh. Bibirnya ini loh. Ini kan garis putih ini ya. Ini kan ke atas ini. Kalau ini dinaikkan terlalu tinggi, ya iki gak kuat iki. Posisinya dudukannya stang ini loh. Ya iki putarannya ribuan loh. RPM ribuan. Nah iki posisi tipisnya tidak kuat. Makanya dia bisa naikkan paling sekedar naik piro loh. 3 ya 3 jadi 6 mungkin kayak gitu ya toh. Sing naik 5 no jarang, naik ekstrim no. Kalau dinaikkan 5 jadi 10, artinya naik 10 berarti ini naik 5 yo terlalu tipis, beresiko. Mungkin digeratakan pisan pindo sekali 2 kali yo jebol. Tapi kalau naikkan cuman mungkin 3 mili ya bisa bertahan agak lama. Tapi yang jelas poros engkol itu kalau sudah dinaikkan struknya gak bisa dibalok standar. Terus rusak. Terus nanti poros engkol lengkap gini. Ya jadi mungkin
kesimpulannya bahwa poros engkol ini merubah gerak turun naik piston menjadi gerak putar. Kemudian pelumasannya di sini dari lubang ini masuk, nanti ini ditiup dari sini, ini ada gelembung-gelembung di sini. Nah, ibaratnya arek bengkel dulu kalau ngetes itu yang ngisep rokok di beluke rokok di sebelum ini, kalau di sini keluar asap berarti ini bolong. Nanti semprot kompresor, dari angin kompresor gelembung. Oke ya. Poin di astruk ini, pertama kita harus paham dulu ini spy magnet ini ketika masang di tukang bubut. Kalau motornya spot ini berarti ujungnya lanang itu di pentolan, ya kan? Lek itu di lubang. Nah, iki lho. Jadi ini harus lurus dengan ujung gigi. Gitu. Pertama itu, kedua gigi balancer ini ada tandanya iki lho, titik iki lho. Nanti kasih tanda supaya masangnya enggak pas. Lek balancer itu kan menyeimbangkan bandul, menyeimbangkan putaran toh. Lalu balancer titiknya nggak pas, ya malah nggak imbang, malah pincang gitu loh. Nah, terus ketiga ini ketika kita ngomong stroke, naik stroke harus tahu dulu standarnya itu berapa. Kalau CB 150R itu 57,8 mm langkahnya, berarti kita naikkan ini berapa jadi berapa, kita minta cc-nya jadi berapa. Jadi yang dimodif piston sama stange diunggahno stroke. Cuman saya tidak merekomendasi itu karena aku nggak pernah nggarap sing model kayak ngono. Kenapa? Saya selama saya bekerja, selama saya jadi mekanik, kerjaanku cuma motor standar tapi enak gitu. Karena pemakaian sehari-hari kita ngomong awet juga, karena kalau mengedukasi konsumen itu nggak sekedar banter. Lerek nom-nom kan harus gak mikir rusak, tapi kan yang mencari uang kan nggak mungkin deh aku pakai motor yo enak yolek iso banter tapi awet. Makanya saya tidak menyarankan untuk naikkan ini. Ya mungkin ya diameter pistonnya digedeni, mungkin resikonya lebih kecil. Gimana ya dia? Paham ya dia? Jadi pertanyaanmu apa nih Astro? Jelasin CP dari sini ya. Semua ya. Jadi kalau istilahnya apa ya pengertiannya nanti kalau ada nggak stroke berarti harus ngerti ya. Dinaikkan. Berarti kalau naiknya 6 berarti naiknya cuma 3 titik pen sing diunggahno, bukan setangnya dipanjang kok. Oh panjang langkah berarti setangnya tak doni. Oh cc-nya nambah, ya itu bohong. Yang benar tuh naik. Artinya kalau sudah dinaikkan 3 pakainya nambahnya 6 gitu Mas ya? Kenapa? Pakainya blok nambah 6 mili gitu ya? Kalau naiknya 3 di gitu iya, ya. Nah, betul. Ya ukuran naik itu kan sebetulnya kan tebal pakai. Ya makanya itu. Karena area-area yang ngomong pakai blok itu ono sing 10 mili, nah, ono itu 10 mili. Nah, pengertiannya naik itu kan lek wong awam, area kan awam ya. Itu mesti tebal pakainya piro? 6, berarti munggah 6. Itunya 3 padahal. 6 padahal di sini naiknya cuma 3 mili. Ya, Lah 6 juga 6 ya jebol, Pak. Jadi ini rolas, itu tidak mungkin itu. Kenapa? Ini harus perhatikan. Terus gini, ini juga ini perhatian. Kalau ini naikkannya terlalu tinggi, ini ya, ini big N nih, kepala besarnya konrod atau stang ini lek terlalu munggah, dia kan nongol deh. Ini geser nanti. Ya ora? Iya. Oke, mungkin itu dulu, nggak panjang-panjang lek poros engkol atau stang itu nggak bisa banyak yang dikulik, paling menaikkan stroke, timing gigi timingnya nggak pas, atau pelumasan balancer sama pelumasan. Oke, mungkin itu dulu. Mudah-mudahan ini sederhana, kecil tapi bisa membantu teman-teman. Oke, selamat belajar.